Toh sedekah jariah itulah sedekah yang senantiasa mengalirkan pahala wakaf. Tajok hartanya tawakaf kena ubalai lih mati katanya hanya dia tak buat betul bahkan menyertai pelunggap katanya kaji kemenyen. Lih mati hanya dia tak buat wadah balai tapi pahala orang buat ile ke dalam kubur. Pakon rupanya bak balainya naruh bahagian harta katanya. Lih mati katanya hanjat deta semayang jamaah hina wala musalla karena katanya kacekang di alam barzakh akan tetapi pahala jamaah mengalir ke alam kubur. Pakon rupanya pembangunan musallanya naruh bahagian katanya mi metuah abu yang berbahagia. Mati mendung katanya ta mati. Narjana hana mati. Ban Bandung katanya kada tajok limboi antrian mati ba Allah. Cuma limboi padung nyawa sagai yang disembah katanya oleh Allah Taala. Mandum kada tajok limboi antri. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Ho manteng tajak pat manteng taduk walau talup lampu tawa busawat tapegat meligau yang cukup manyang. Yang namun matinya tetap akan dirempok katanya manusia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sampaikan olehmu hai Muhammad sesungguhnya kematian walau manusia peluang daripada kematian. Batu sakit katamu ubat han pulih diajah tajak kedeh peneng tapi ingat fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu tetap akan menjumpai mereka. Hodane belum. Maka hana muhoplung mati tetap akan dirempok katanya. Hana trip tahu di dalam dunia cuma siaat apa tak? Batasan usia menyegetanya umat Muhammad yang normal cukup singkat. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina fa aqalluhum ma yajudu dalika. Usia katanya umat Muhammad 60 tahun hingga 70 tahun nepegah di Nabi fa aqalluhum ma yajudu dalika. Nah yang lebih daripada 70 tapi didathat hukum dua. Apalagi menyanyi masa 60 tahun mentang hanya tekan mukurung pilih. Oh wadah tahu umur 60 tahun mentang menjajah tapi antara dengan hana beda sama gramah kajawai itu. Kuput harta cukup jai. Lagi tanya tanuk paju hawa tutu tiga hanjut pakon kolesterol. Hawa tu udang hanya paju. Tanuk moto nyampe karena tanuk pesawat mumang dalam song kuput tu deh. Maka ingat baik kada ingat. Man Bandung katanya akan tamati tertinggal dunia umum katanya cukup singkat. Hana tribuat hino tahu di patih bumo Allah Taala. Hana tribuat hana tribut tempo. Getanya tawa alam baka. Kadang syid malam kadang syid purau. Le Tuhan sindrokan rahasia oleh sebabnya wahai adau keurang tunda bengkai tamita pumpun sembahyang malam ngan urang begadong lalu setan pendaya oh tepet mata mengkrosul kuang nyawang pisan malaikat bang diada tiga tubuh selinteng ramedum urang ya kunjung gata diada kubu jiti mohna leung mulai urang tua gata inang yang tari intan berlian ban Bandungnya kagopo atra menyana aman dan kebajikan nyan kehayarakan yang tulung gata kahabe gaseh serenda sayang mbah pipa sangan yang gata cinta nepegah setia tatat lakawa golong nami betuah lakawa yang itim penggon katanya lauru golong manhum kadang gampungnya
Kadang sedepuan nasi dua lako le blingai rumah ke madu koimo ilong hagut dewa rumah hakan lo kuno lo lauru saja ngop rumah natu tingkat bunga hana lako hana barang kadang-kadang kadang truk tunjuk kagukur ling lain ya bukan maka ingat begitu pula rumah gedanyo hana yang setia yang tempungan gedanyo truk lauru hana barang Baile tapagah itim pungon getanyo lawu kadang dia mate getanyo lam kambah hayo tamong li yoy keburung gitu lah. So yang sedia pungon getanyo lawu itulah amal ibadat yang kadir sapat selama hidupnya. Ketika tawa Allah Subhanahu wa taala dibekali dengan bekal dengan berbagai macam bekal. Maka gepu jelma bekalan tersebut di Allah taala ibarat urang yang getanyo cinta. Bak kaki gepu serupa lagi ayah bak ule gepu jelma laksana ibunda raunun seolah-olah perumah bak surah kamu lakawa maka menyebak surah tidra perumah tidra lakawa yang gak yang cinta radui ya gepu serupa di Allah ibarat anu roh malaikat gekun bak menyen mulianya tidurlah engkau laksana tidur pengantin baru subhanallah nyan menyede bekal yang menjadi masalah ibadat yang akan memberikan bagi gedanyo kubu menjadi kebun syurga di akhirat gedanyo pula akan merempok syurga nesembunyikan di Allah Ta'ala bak gedanyo hamba sehingga dipegah di Sayyidina Umar kata maridha'ahu fi ta'atin Allah menyembunyikan ridhanya dalam salah satu amal ibadah dari sekian banyak amal ibadah. Tamong surga kita nyokan dengan ibadat tapi tamong surga kita nyok dengan ridha Allah. Ridha Allah merupakan kunci surga. Hantar po ridha Allah andai kata hana dengan melalui ibadat. Maka ibadat dan ketaatan yang kita nyok puput merupakan wasilah jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah merupakan kunci tamong surga. Ibadat yang merempok ridha Allah sehingga kita nyojadeh tamang surga getsam li Allah Ta'ala pajan li kita nyo baru telah ketika nyawang tersud dari badan tak kala lemah li Allah Ta'ala rupanya UBO sagai kunci merempok ridha Allah tatamah le juta tu wakaf kuno bak dayah abi nyam sagai UBO tu ketika kepelimah li Allah Ta'ala kapan dawa pekan hang kutamah he juta tu sangkira kutamah he juta tu keng kabulat asal surga telah han ku pedih tu han pedih ketan iloh han ada pedih tapi ingat naga kebah sejarah di Nabi salah sidrong sahabat Nabi bernama Sya'ban nak pernah mendengar ceritanya hanasid kapan dawa Sya'ban orang yang cukup taat kepada Allah lam tip semayang rawatib natajan Nabi biasa dalam masjid Rasulullah gedua baksih pertama belah raunan mimbar kebetulan bak subuhnya gekandang di Nabi hana Sya'ban gedajang di Nabi bak perti para sahabat wahai sahabat lun nayang kandang Sya'ban gejawab di sahabat hana ya Rasulullah. Lalu kekalian cuaca ke agak-agak putih-putih rap-rap habis subuh maka Rasulullah melaksanakan salat subuh berjamaah secara bersegera selesai salat subuh ketajang lamli Nabi wahai sahabat lun nayang kanan Sya'ban gejawab ni sahabat hana ya Rasulullah bokah nayang tepat rumah Sya'ban getunyok di salah tidro sahabat ya Rasulullah luntuan mepat rumah Sya'ban karena pernah luntuan datangi menyemenan nepandu kamu siat ni intan rumah Sya'ban maka berangkatlah Rasulullah bersama para sahabat-sahabat yang lain naji'uh tengku rumah Sya'ban dengan masjid Rasulullah nebedah Nabi liah semayang subuh roh rumah Sya'ban jet semayang duha jetakeun laju gebedah di tengah tujuh roh rumah Sya'ban poh sebelah cukup ji'uh. Tapi Sya'ban tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Sya'ban pula tidak pernah meninggalkan majlis ta'lim bersama Rasulullah.
Watetro uku rumah Sya'ban getetok pintu li Nabi lalu gebi salam assalamualaikum. Belah rak deh pintu deh dengar urang jawab salam waalaikumsalam. Akhirnya dibuka pintu rupanya perumah daripada Sya'ban. Lalu ditanya apa gerangan kedatangan engkau ya Rasulullah ke sebab Najawab dia Nabi nyonya rumah Sya'ban. Betul ya Rasulullah, ulun tuan istri daripada Sya'ban. Menyemenan Sya'ban sahabat ulun tuan suami kata dinoho. Ya Rasulullah, suami ulun tuan bunau malam si golong subuh kana tinggalkan alam dunia nuwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tengah nemu tutu-tutu Nabi bersama perumah Sya'ban. Lalu perumah Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang terganjal hati ulun tuan sampau jinawa ya Rasulullah itulah kalimat terakhir yang diucap oleh suami ulun tuan, bukan la ilaha illallah, tapi yang beliau ucap yang pertama, aduh pakon han bumutamah ji'o. Yang kedua, aduh pakon han yang baru. Yang kedua, aduh pakon han ban Bandung. Putra maksudnya ya Rasulullah. Bak watanya Rasulullah tahu watanya. Hana gede jawaban. Hana trip kemudian truk malaikat Jibril menjelaskan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun memberikan penjelasan kepada istri Sya'ban. Wahai istri Sya'ban, tak kala kita menghadapi sakaratul maut, wadanya dihamparkan di Allah Ta'ala ibarat layar tancap. Gebuka kembali oleh Allah perjalanan kehidupan kita nyoduh tan nonton. Mulai dari lahir hingga kita nyawa mati. Takkan lagi saksikan oleh suami kata peristiwa perjalanan ibadat yang beliau lakukan selama udip hidupnya. Beliau merasa menyesal karena ibadat yang beliau lakukan tidak begitu maksimal. Mbak Watena perlihatkan kepada suami kata, setiap langkah-langkah suami kata menuju ke masjid melaksanakan jamaah, menuju ke masjid untuk mengikuti majelis ta'lim pengajian, oleh suami kata balasan pahala yang cukup le. Lalu menyesal suami kata, putra penyesalan, andai kata menyaji ohlam rumah lon dengan masjid, kata lebih lelom langkah, lebih lelom langkah, kata lebih lelom pahala, lebih le pahala, kata lebih rayu lom nikmat surga. Makanya tersirat kalimat melalui lidah suami kata, aduh pakon han buji uhlam. Lam ibadat tetap menyesal, apalagi anak ibadah. Yang kedua, wahai istri Sya'ban, pernah bak saboh bengok nedebit suami kata bak rumah kata keadaan lebih lepih daripada biasanya. Maka ne pakai le suami kata dua lapih bajaya. Di dalam bajaya baru, di luar bajaya Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan merempak dengan seorang pengemis dalam keadaan kedinginan. Lalu netuat bajar luar yang Tuhan nemu sedekah kepada pengemis tersebut sehingga kedua beliau menuju ke masjid melaksanakan salat jamaah subuh. Rupanya bakwate sakaratul maut neplemah li Allah Ta'ala pahala sedekah bajaya Tuhan. Lalu suami kata menyesal, medung bajaya Tuhan nyoduk le pahala. Andai kata lonjok yang baru, kata lebih lelom pahala. Makanya terurai satu kalimat, aduh pakon han yang baru. Yang ketiga, wahai istri Sya'ban, pernah bak saboh urawa suami kata tengah nepajuh sikrek roti dan saboh gelas susu. Datang seorang pengemis mengharapkan rasa iba daripada hati suami kata. Lalu nejok sikrek rotinya neplah dua, ia susu nebagi dua boh gelas. Mereka pun menikmati nikmat Allah secara bersama. Tak kala sakaratul maut Allah nampakkan pahala tikan roti tikan gelas susu. Nekala le suami kata medung tikan roti nyoduk rayu pahala, medung tikan gelas susu nyoduk rayu pahala. Andai kata le sedekah barwasaban Bandung, kata lebih rayu lam pahala, lebih rayu pahala, lebih tinggi lam nikmat surga. Makanya timbul penyesalan, aduh pakon han ban Bandung.
Nyo perkara nyo akan tata mengerasa untuk mi metua. Ketika li kita nyo genampakkan li Allah Ta'ala andai kata na tawakah mulai juta siapa tu kena udaya. Untuk pegat kambang manau, untuk pegat balai, untuk pegat bilik bulat kita nyo asal syurga. Tapi tak kalah takanan kepada apa kon halung wakaf mulai juta tu hinan ke baru menyesal. Aduh. Pakon anu lemo je han roh long publawa. Tapi apa artinya penyesalan bak watanyan hanali makna. Hinawaku lagi tanya perlu menyesal. Karena tempat menyesali segala adanya itulah di atas permukaan dunia. Menyesal di mutuah abu yang berbahagia. Apalagi ibadat yang memastikan getanyo wujud kubu getanyo menjadi kebun syurga. Di antaranya gepegah li Nabi ta bantu urang beut dan urang semua beut. Nah bukti jengku cerita salah sidra ulama nan gonyan Syekh Hisham Al-Burhani. Nyokon cerita 1001 malam. Ulamanya sampai uronyo mantang udep. Ulama besar Damaskus Syria. Imam Masjid At-Taubah. Nan gonyan Syekh Hisham Al-Burhani. Cerita tersebut daripada kakek beliau Syekh Sa'ad Al-Burhani. Putra cerita tengku di Damaskus nasabah pemakaman umum hinan perti ulama dan perti aulia. Bak pemakamannya nasidrau urang agam yang jaga-jaga pemakaman. Nan ganyan Abdurrahman tengku. Karena ihoi le urang kon menurut pangkat katanya. Dak katanya ya ceh talaganyan kak. Menya EU iraman itu. Nya bukan. Rupanya katuha gebacut aparaman itu. Menya ganyan titel tungku nai hoi tungku Abdurrahman. Menurut itunya. Menancit watenya. Karena ganyan urung kuku uru Abdurrahman biasa itu. Berbetulan bak sabah urat truk siraurinang. Gekun bak Abdurrahman tersebut Abdurrahman nepu siap sabah kuburan be jeut keseut hana trip liah selusawa kuburan datanglah sidro manyet yang diantar oleh manusia yang lain han mungkin truk kudro manyet narame urintat han narame karena ganyan manusia biasa kan pejabat kan saudagar kaya. Yang takjub Abdurrahman ketika gecok manyet tersebut gepeduk bak liang lahat seketika liang lahat yang berubah menjadi raudhah min riyadil jannah kebun syurga. Hana trip kemudian truk dua dra urang ke kanan yang berjubah putih kenderaan mandua putih gecok manyet yang gepue ulangnya. Abdurrahman seketika pingsan tu kumudua. Pulih daripada pingsan getanyang le urang sekeliling hai pakon meno pingsan. Moga cerita duk lun kandan bak watan 62 manyat dalam kubu ini itu karena katanya kon uruman le burung kuku kubu duku saudingo. Mai jawab tele urlika igatan letat menghayal maka ditengun malam be gadom jaga malam itu. Hai karena katanya kon uruman le cerita na saudingo. 2 bulan kemudian truk lamurinang yang sama. Gekun lam le urinang yang Abdurrahman. Pusiap lam sabah kubu tu be jeut mi. Selesai geguh kubu truk lam manyet. Gecok manyet yang kedua gepeduk lam liang lahat kejadian persih lagi kali pertama. Tak kala manyet yang gepeduk bak liang lahat seketika liang lahat berubah menjadi kebun syurga. Truk dua dra urung hamba Allah berjubah putih kenderaan putih. Gecok manyet yang gepee ulangit mi metuah abu yang berbahagia. Kali kedua hanali pingsan kali hana pengalaman dengan kali pertama. Sudut sawa gesubaya urut tersebut getia urinang yang yuku kubu mi nudang ila nudang gedang mi metuahnya getanyang mi maah bah sebenarnya mandua dramanya nyusaw getanyang le urinangnya empakon getanyang menan karena mi kon yang pertama dia dan puduk bak liang lahat seketika kubunya berubah menjadi kubun syurga. Truk hamba Allah yang lain pasti 2 malaikat gecok manyet yang gepee ulangnya han gebiarkan sidrawa di dalam kubur. Uranya pilagannya nolong tuan kala kejadian yang sama. Alhamdulillah betul oleh urinamnya. Mi sebut doi sawanya.
Menau Abdurrahman. Yang pertama 2 bulan yang kau likut anu ulun tuan. Man yang nyawa juga anu ulun tuan. Apa terah buat beliau sehingga lagi nyawa balasan Allah. Menau Abdurrahman. Anu ulun yang pertama yang belinggai 2 bulan yang kau likut. Gak nyen tengah gaya buat jenawa. Rupanya lam nebut-nebut sakit tu. Tengah sakit-sakit kan cok pulang oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah mungkin nebalah kepada beliau kubun syurga. Man yang kedua orangnya dia bercik kon Abdurrahman. Bercik buat ke menau. Igatnya abang daripada yang pun. Han mungkin mendua dia buat ulun tuan urinang balai hana sobi nafkah. Maka abangnya ura-ura biasa dia minta kaya-kaya tu lautan rimba. Gecok kaya tu yang dia pulau lampas hai. Hasil daripada pulau kaya tu sebahagian gejok kepada ulun tuan nafkah sebagai ibunda. Sebahagian tu berkirim ke adik di dalam daya. Masya Allah. Berarti kon dia buat. Kon Abdurrahman. Igaknya ngebantu adik yang tengah ngebuat. Subhanallah. Orang buat. Orang bantu. Orang buat. Orang semua buat. Orang bantu. Orang semua buat. Maka akan Allah jadikan kuburnya menjadi kebun syurga. Seketika kekuli Abdurrahman mi. Anu drone pat dia buat. Geteot leminya. Anu long gebuat Mbak Syekh Sa'ad Al-Burhani. Pat temannya. Mbak Masjid At-Taubah di kota. Menyemenan kajian. Gukubah sikrok-sikrok. Gukubah cangkoi-cangkoi li Abdurrahmannya. Geberangkat menuju Masjid At-Taubah. Sehingga Pak Trukenan gekanan nasidra urung Tuhan yang berwibawa. Itulah Syekh Sa'ad Al-Burhani. Kelakaidin kepada beliau untuk mengikuti pengajian geseon de Syekh Al-Burhani. Sawanan kata Abdurrahman kapan dawa kata Tuhan datang kapan na umum kata 50 abu. Kapan dawa nyo payah taduk dengan pertiannya ane umi tak payah wamele tak payah saraf. Hana masalah abu man cocok katanya tapak ngan umi abu. Ulun tuan langkah kenawa lillahi ta'ala untuk mempelajari agama Allah. Rupanya sidun ke sidun. Ketika usia Abdurrahman tersebut terus dalam usia sirtuh 5 tahun, beliau Allah jadikan menjadi ulama besar di negara Damaskus Syria yang terkenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Buah makna Al-Haffar tukang kuh uru. Maka geboh Al-Haffar ba ujung mengenang kerja drawa gejamun mi metuah abu yang berbahagia. Genek bitaya bak getanya oleh Allah Ta'ala. So yang tem bantu urang buat. So yang tem yak buat. So yang tem bantu urang semua buat. InsyaAllah tidak akan Allah biarkan mayatnya sendirian di dalam alam barzah. Teruk 2 teruk malaikat. Gecok mayatnya gepeik kedeh ulangnya. Subhanallah mi metuah abu yang berbahagia. Nagalak ni tamong curugami. Betul. Nagalak ni. Mi. Itanyo lam tibuatnya lebih kurang 17 gele kitanyo si uro si malam tamulake ba Allah. Bahwa udip idonyanyo berdalam hidayah Allah. Lam tumayang katabi tamulake. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Tunjukilah udip kamu ya Allah dalam hidayah drawan ya Allah. Urung udip dalam hidayah Allah. Kata teh urung yang pasti asal suruh. Tapi cita kalau naruh bertanya wa dalam. Toh tengku ciri-ciri urung udip dalam hidayah Allah. Nyoba cutuk mentol pegah ciningan hana tingat lain nyawa mentol. Ciri-ciri urung udip dalam hidayah Allah yang pertama, urangnya mudah tengku dalam melaksanakan amal yang saleh. Mudah datang, hana terbeban, hana sulit di dalam pembuat amal kebaikan. Menyebab surah subuh, hana budak subuh, hana subuh badan. Menyebab surah sedekah, hana payah telaki dia jauh kedrau dia sumbang. Nyo urung udip dalam hidayah Allah. Buktinya Allah nepegah dalam Al-Quran surah Al-An'am menyahana salah ulun tuan ayat 125 cikala.
Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapa saja yang diiradah oleh Allah bahwa dianya itu diberikan hidayah oleh Allah, yashrah sadrahu, Allah bukakan hatinya lil Islam, bagi agama Islam. Pemakna yashrah kita kandang dalam tafsir beji utatat Jalalain mentang. Bek dah pegah Ibnu Katsir. Rupanya sama antara Ibnu Katsir dengan Jalalain. Pemakna yashrah, Allah mudahkan hatinya dalam mengamalkan syariat agama Allah. Yashrah sadrahu lil Islam, Allah gampangkan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa may yurid, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah ayyudillah, bahwa hidupnya dalam keadaan sesat, jauh daripada hidayah Allah, yaj'al sadrahu, Allah jadikan hatinya dayiqan, terasa sempit, harajan, terasa sesak, terasa sakit, terasa susah. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah perasaan dirinya lagi-lagi tengah die ulangit. Artinya oh watetae barang manyang lagi tanya kan meri dapat tu agak berat tu kebutuhan dalam berbuat kebaikan. Apa makna ka'annama yas'adu fis sama', susah lagi tanya wabak berbuat amal yang soleh. Pengna lam ke tunggu. Ketika terus orang yang membutuhkan oma lulake maah tu tuat 2000 ya. Nyan urang akhirat bener preh-preh laga nyancit ketika telake bantu ya Allah neban tulung daripada suum padang masyar lulake maah gitu oleh Allah Taala. Berat tunggu berat. Tapi lemah kebutuhan handeuh bak mata ganyan handeuh. Hantu buka hati merasa berat dalam melaksanakan amal kebaikan, ibadat salat, puasa, sedekah dan sebagainya. Nyan tanda urang nyan udip dalam sesat, jio daripada hidayah Allah. Dalam ciri-ciri urang udip bit-bit ka dalam hidayah Allah, urang nyan senantiasa rindu kepada Allah. Yang dibuktikan dalam kehidupan dengan senantiasa berdoa dan salat. Karena waktu kita rindu kepada anu yang jio, rindu kepada lako dalam rantau. Katente tacok HP tak hubungi ne, pakiban suasana keadaan kata. Abang pakiban hinan, tente kita akan berkomunikasi berbicara dengan urang yang kita cinta. Begitu pula tak kala kita rindu kepada Allah. Getanya buktikan dengan senantiasa berdoa kepada Allah, dengan senantiasa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Itulah dengan berdoa dan salat. Karena tempat berkomunikasi seorang hamba dengan Allah, itulah di dalam doa dan salatnya. Tolong yang kelih urang bukti udip gaknyan dalam hidayah Allah. Urang yang senantiasa memetuah abu yang berbahagia istiqamah dalam melaksanakan amal saleh. Arti istiqamah kota konsisten, punya istilah gitu, continue, senantiasa terus menerus dalam melaksanakan amal saleh. Menyapu buat duha si gogo, naik gogo. Sembahyang tahajud titon tiga, igo pina. Mencerkah 2000 si gogo nang kota amal, domur. Tapi continue. Senantiasa legetanyo dalam duha hantam pernah takebah. Senantiasa dalam tahajud hana takebah le. Senantiasa dalam bersedekah hana le tagetanyo lupakan nyo yang cukup ganda Allah Taala mi mudua. Karena yang dikandang oleh Allah Taala bukan kuantitas tapi kualitas. Kanda getanyo sedekah hana meceh 10 juta. 1 juta sapo tapi terus menerus. Yang paling galak Allah getanya pubut ibadah istiqamah, senantiasa le getanya konsisten dalam ibadat tersebut. Hanle tak kebah-kebah mi mutuah abu yang berbahagia. Kiloh loh siat naruh getanya dalam videonya. Jio tadha tukuk menyajiu berarti golong dalam hidayah Allah. Yang keempat, ciri-ciri getanya udip dalam hidayah Allah.